Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen Universitas Almata akan mempresentasikan materi mengenai penaksiran parameter. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Anggita, Ernana Bujayanti, Evan Ardiansyah, Evi Norsya Fitri, Eviana, Dimas Satria Nugraha, Yasinta Malviana, dan Fadel Adianta Abbas. Penasaran mengenai materi penaksiran parameter? Langsung saja kita masuk ke materi videonya. Definisi penaksiran parameter. Penaksiran parameter adalah pendugaan atau taksiran nilai parameter populasi berdasarkan sampel. Penaksiran parameter ada dua jenis, yaitu penaksiran titik dan penaksiran interval sebagai berikut. Yang pertama, penaksiran titik. Penaksiran titik adalah suatu metode untuk menaksir nilai parameter populasi dalam suatu titik tertentu. Penaksiran titik sangat sederhana dan mudah dihitung, tetapi ketepatannya diragukan. Dikatakan demikian karena jarang terjadi bahwa nilai parameter populasi sama persis dengan statistik sampel. Yang kedua, penaksiran interval. Penaksiran interval adalah suatu metode untuk menaksir nilai parameter populasi dalam bentuk interval antara dua titik. Artinya, nilai parameter ditaksir antara dua harga atas dasar interval keyakinan tertentu. Ukuran batas keyakinan biasanya dinyatakan dalam persen. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara-cara menaksir parameter. Jika parameter theta harganya ditaksir oleh harian tertentu, maka theta dinamakan penaksir atau titik taksiran. Titik taksiran di sebuah parameter mu misalnya, harganya akan berlainan bergantung pada harga X yang didapat dari sampel-sampel yang diambil. Untuk memperoleh taksiran yang lebih tinggi derajat kepercayaannya, maka bisa digunakan interval taksiran. Lanjut materi berikutnya, yaitu mengenai menaksir rata-rata atau mu. Misalkan, kita punya sebuah populasi berukuran N dengan rata-rata mu dan simpangan baku atau sigma. Dari populasi ini, maka parameter rata-rata mu akan ditaksir. Sebagai contoh untuk keperluan, ambil sebuah sampel acak berukuran N. Lalu hitunglah statistik yang perlu ialah X dan S. Titik taksiran untuk rata-rata mu ialah X. Nah, untuk memperoleh taksiran yang lebih tinggi derajat kepercayaannya, gunakan interval taksiran yang dikehendaki. Berdasarkan hal tersebut, yaitu yang pertama, yaitu simpangan baku sigma diketahui dan populasinya berdistribusi normal. Maka P dikali dalam kurang X bar dikurangi Z setengah gamma dikali sigma per akar pangkat N kurang dari mu kurang dari X bar tambah Z setengah gamma dikali sigma per akar pangkat N sama dengan gamma. Nah, untuk interval kepercayaannya yaitu X bar kurang dari Z setengah gamma dikali sigma per akar pangkat N kurang dari mu kurang dari X bar ditambah Z setengah gamma dikali sigma per akar pangkat N, dimana Y sama dengan koefisien kepercayaan dan Z setengah gamma sama dengan bilangan Z yang didapat dari tabel normal bilangan untuk peluang setengah gamma. Yang kedua yaitu simpangan baku sigma tidak diketahui dan populasinya berdistribusi normal. Persamaannya adalah P dalam kurung X per min TP dikali S per akar N kurang dari mu kurang dari X per plus TP dikali S min akar dikali S per akar N sama dengan gamma dengan interval kepercayaan yaitu X per min TP dikali S per akar N kurang dari mu kurang dari X per plus TP dikali S per akar N dimana Y yaitu koefisien kepercayaan, TP tadi nilai T yang didapat dari distribusi student dengan P sama dengan setengah
setengah 1 plus gamma, dan dk yaitu n min 1. Yang selanjutnya, jika ukuran sampel n relatif besar dibandingkan dengan ukuran populasinya, atau n besar lebih dari 5%, maka persamaannya adalah x per min z setengah gamma sigma dikali sigma per akar n dikali akar n besar min n kecil per n besar min 1 kurang dari mu kurang dari x per plus z setengah gamma dikali sigma per akar n dikali akar n besar min n per n min 1, dan x per min tp dikali s per akar n dikali n besar dikali akar n besar min n per n besar min 1 kurang dari mu kurang dari x per plus tp dikali s per akar n dikali akar n besar min n kecil per n besar min 1. Untuk yang ketiga yaitu simpangan baku sigma tidak diketahui dan populasinya tidak berdistribusi normal. Persamaannya yaitu dengan menggunakan P dalam kurung x per min tp dikali s per akar n kurang dari mu kurang dari x per plus tp dikali s per akar n sama dengan gamma dengan interval kepercayaan yaitu x per min tp dikali s per akar n kurang dari mu kurang dari x per plus tp dikali s per akar n, dimana gamma yaitu koefisien kepercayaan, tp adalah nilai yang didapat dari distribusi student, dengan p yaitu setengah dikali 1 plus gamma, dan dk n kecil min 1. Selanjutnya, contoh menaksir rata-rata NIU. Satu populasi siswa SMA berjumlah 1.500 siswa akan diambil sampel sejumlah 100 siswa. Dilakukanlah pengukuran yang ternyata rata-rata berat badan adalah 56 kg. Penelitian terdahulu diketahui timbangan baku berat badan populasi adalah 12 kg. Lakukan penaksiran interval pada tingkat kepercayaan 95%. Karena dalam soal diketahui bahwa interval dengan kepercayaan 95%, jadi kita gunakan sifat yang kedua tadi. Sehingga penyelesaiannya adalah diketahui n kecil sama dengan 100, n besar sama dengan 1500, sigma sama dengan 12, x sama dengan 50, gamma sama dengan 95% atau dalam bentuk desimal menjadi 1,96. Kemudian yang ditanya adalah NIU. Jawab, masukkan yang tadi diketahui kendala sifat yang kedua sehingga diperoleh 56 dikurangi 1,96 dikalikan 12/100 dikalikan akar dari 1500 dikurangi 100 per 1500 min 1 kurang dari NIU kurang dari 56 plus 1,96 dikali 12 per akar 100 dikali 1500 min 100 per 1500 min 1, sehingga setelah dihitung akan diperoleh penaksiran interval pada tingkat kepercayaan 95% adalah NIU dengan batas
lebih dari 53,73 dan kurang dari 58,27. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai menaksir proporsi pi. Terdapat X peristiwa A sehingga proporsi sampel untuk peristiwa A sama dengan X, N dan titik taksiran pi adalah X, N. Jika 100 gamma persen interval kepercayaan untuk penaksiran pi dikehendaki, maka berlaku persamaan P min Z setengah gamma akar PQ per N kurang dari pi kurang dari P plus Z setengah gamma akar PQ per N, di mana P sama dengan X per N, Q sama dengan 1 min P, Z setengah gamma yaitu bilangan Z didapat dari tabel normal baku untuk peluang setengah gamma, dan untuk gamma sendiri yaitu merupakan koefisien atau tingkat kepercayaan. Langsung saja untuk ke contoh soalnya. Taksirlah ada berapa persen anggota masyarakat berumur 15 tahun ke atas yang termasuk ke dalam anggota golongan A. Untuk ini, sebuah sampel acak berukuran N sama dengan 1200 diambil yang menghasilkan 504 tergolong kategori A. Tingkat kepercayaannya yaitu 95%. Dari soal tersebut dapat diketahui N sama dengan 1200, X sama dengan 504, dan gamanya tadi diketahui tingkat kepercayaannya 95%, kita bagi 100 jadi 0,95. Untuk nilai Z setengah gamma yaitu Z setengah dikali 0,95, ketemu Z 0,475 sama dengan 1,96. Untuk nilai 1,96 diperoleh dari tabel distribusi normal baku, dan ditanyakan pi. Untuk penyelesaiannya, kita cari dulu nilai P-nya. Nilai P tadi diketahui X per N. Nah, tadi X-nya itu 504, untuk N-nya sendiri yaitu 1200. Jadi 504 dibagi 1200 dikali 100% sama dengan 42%. Kita bagi 100 jadi 0,42. Untuk Q-nya tadi rumusnya 1 min P. Jadi 1 dikurangi P-nya diketahui 0,42. Jadi 1 dikurangi 0,42 sama dengan 0,58. Jadi langsung saja masukin ke rumus yang tadi, yaitu P min Z setengah gamma akar PQ per N kurang dari P kurang dari P plus Z setengah gamma akar PQ per N. Jadi ketemu 0,42 min 1,96 akar 0,42 dikali 0,58 dibagi 1200 kurang dari Pi kurang dari 0,42 ditambah 1,96 akar 0,42 dikali 0,58 dibagi 1200. Jadi ketemu 0,42 min 0,03 kurang dari Pi kurang dari 0,42 plus 0,03. Jadi hasilnya Pi kurang dari 0,39 dan Pi kurang dari 0,45. Jadi penaksiran interval pada tingkat kepercayaan 95% adalah Pi kurang dari 0,39 dan Pi kurang dari 0,45. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai menaksir simpangan baku sigma. Jadi untuk menaksir varian sigma kuadrat dari sebuah populasi sampel varian S kuadrat berdasarkan sampel acak berukuran N dapat dihitung dengan S kuadrat sama dengan sigma XI min X bar kuadrat per N min 1. Apabila di populasinya berdistribusi normal dengan varian sigma kuadrat, maka 100 gamma persen interval kepercayaan untuk sigma kuadrat bisa ditentukan dengan N-1 S kuadrat per X dari setengah kali 1 plus gamma kuadrat kurang dari sigma kuadrat kurang dari N-1 S kuadrat per X dari setengah kali 1 min gamma kuadrat. Di mana N untuk ukuran sampel X setengah 1 plus gamma kuadrat dan X setengah 1 min gamma kuadrat didapat dari daftar C kuadrat berturut-turut. Untuk P sama dengan setengah kali 1 plus gamma dan P sama dengan setengah kali 1 min gamma dengan DK adalah N-1. Baik, di sini terdapat contoh soal menaksir simpangan baku sigma, di mana sebuah sampel acak berukuran 30 telah diambil dari sebuah populasi yang terdistribusi normal dengan simpangan baku sigma. Dihasilkan harga statistik S kuadrat sama dengan 7,8 dengan koefisien kepercayaannya adalah 0,95 dan juga DK sama dengan 29. Tentukan interval taksiran untuk simpangan baku sigma.
Jadi untuk penyelesaiannya diketahui N sama dengan 30, S kuadrat sama dengan 7,8, dan DK sama dengan 29, serta koefisien kepercayaan 0,95. Ditanya interval taksiran untuk simpangan baku sigma. Baik, untuk selanjutnya, jadi dari daftar C kuadrat diperoleh X kuadrat 0,975 yaitu 45,7 dan X kuadrat 0,025 yaitu 16,0. Maka setelah dimasukkan ke dalam rumus simpangan baku sigma diperoleh interval taksiran untuk simpangan baku sigma adalah sigma lebih dari 2,23 kurang dari 3,75. Selanjutnya yaitu menaksir selisih rata-rata. Jika populasi normal mempunyai sigma 1 sama dengan sigma 2 sama dengan sigma dan besarnya diketahui, maka 100 gamma persen interval kepercayaannya untuk mu1 min mu2 dengan rumus x1 bar min x2 bar min z setengah dikalikan sigma akar dari 1 per n1 ditambah 1 per n2 kurang dari mu1 min mu2 kurang dari x1 bar min x2 bar plus z setengah dikali sigma akar 1 per n1 plus 1 per n2. Jika populasi normal mempunyai sigma 1 sama dengan sigma 2 sama dengan sigma dan besarnya tidak diketahui, maka pertama kita harus mencari varians gabungannya terlebih dahulu, yaitu dengan persamaan s kuadrat sama dengan n1 min 1 dikali s1 kuadrat ditambah n2 min 1 dikali s2 kuadrat dibagi dengan n1 plus n2 dikurang 2. Maka 100% gamma interval untuk mu1 min mu2 dengan rumus x1 bar min x2 bar min tp dikali s akar 1 per n1 ditambah 1 per n2 kurang dari mu1 min mu2 kurang dari x1 bar min x2 bar plus tp dikali S akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Jika populasi normal mempunyai sigma 1 tidak sama dengan sigma 2, misalnya S1 sama dengan sigma 1 dan S2 sama dengan sigma 2, maka diperoleh interval kepercayaannya adalah sebagai berikut. X1 bar min X2 bar dikurangi Z1 per 2 dikali sigma akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 kurang dari mu1 min mu2 kurang dari X1 bar min X2 bar plus Z1 per 2 kali sigma akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Penyelesaiannya yaitu, jika dimisalkan hasil kedua cara pengukuran berdistribusi normal, maka dari rumus ini didapat varians gabungan S kuadrat sama dengan 31,57. Selanjutnya, dihitung S dikalikan 1 per N1 plus 1 per N2 sama dengan 31,53 per 50 ditambah 31,53 per 60 sama dengan 1,08. Dengan P sama dengan 0,975 dan DK sama dengan 108, dari daftar distribusi T didapat T sama dengan 1,984. Nah, dari rumus ini diperoleh bahwa mu1 min mu2 lebih dari 8,06 dan kurang dari 12,34. 95% percaya bahwa selisih rata-rata pengukuran kedua cara itu akan ada dalam interval yang dibatasi oleh 8,06 dan 12,34. Baik, saya akan menjelaskan menaksir selisih proporsi. Adapun rumus dari menaksir selisih proporsi, Q1 sama dengan 1 min P1, Q2 sama dengan 1 min P2 dan Z setengah gamma. Didapat dari daftar nama baku peluang setengah gamma. Langsung contoh ke menaksir selisih proporsi. 2 sampel acak, yang satu terdiri dari 500 pemudi dan satu lagi 700 pemuda yang mengunjungi sebuah pameran telah diambil. Ternyata bahwa 325 pemudi dan 400 pemuda menyenangi pameran itu. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk perbedaan persentase untuk
persentase pemuda dan pemudi yang mengunjungi pameran dan menyenanginya. Langsung ke penyelesaiannya. Persentase pemudi yang menyenangi pameran P1 sama dengan 325/500 dikali 100% sama dengan 65%. Dan untuk pemuda P2 sama dengan 400/700 dikali 100% sama dengan 57%. Jadi Q1 sama dengan 35% dan Q2 43%. Dengan N1 500 dan N2 700 yang didapat. P1 Q1 per N1 ditambah P2 Q2 per N2 sama dengan 0,65 dikali 0,35 per 500 ditambah 0,57 dikali 0,43 per 700 dan hasilnya sama dengan 0,0284. Dengan rumus P1 min P2 min Z setengah gamma P1 Q1 per N1 ditambah P2 Q2 per N2 yang diperoleh 1,96 lebih dari 0,924 atau kurang lebih dari 0,136. Jadi 95% yakin bahwa perbedaan persentase pemudi dan pemuda yang mengunjungi pameran dan menyukainya akan ada dalam interval yang dibatasi oleh 2,4% dan 13,6%. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan ukuran sampel. Berapa sih ukuran sampel yang diperlukan untuk melakukan suatu penelitian? Pertanyaan demikian sering diajukan oleh orang-orang yang akan melakukan suatu penelitian. Untuk menjawabnya, ini bergantung pada berbagai faktor, antara lain apa sampel itu diperlukan. Khusus sehubungan dengan teori menaksir, ukuran sampel dapat ditentukan antara lain berdasarkan pada yang pertama itu apa yang akan ditaksir, yang kedua itu berapa besar perbedaan yang masih mau diterima antara yang ditaksir dan penaksir, dan yang ketiga itu berapa derajat kepercayaan atau koefisien kepercayaan yang diinginkan dalam melakukan penaksiran, dan yang keempat itu berapa lebar interval kepercayaan yang masih mau diterima. Selanjutnya, contoh menentukan ukuran sampel. Untuk menaksir rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh setiap mahasiswa dalam menyelesaikan suatu soal tertentu, itu diperlukan sebuah sampel. Ketika menaksir rata-rata tersebut, dikehendaki derajat kepercayaannya adalah 99% dengan beda yang lebih kecil dari 0,05 menit. Jika diketahui simpangan baku waktu yang diperlukan adalah 0,5 menit, maka berapa mahasiswa yang perlu diambil untuk sampel tersebut? Penyelesaiannya adalah dengan sigma sama dengan 0,5 menit dan beta sama dengan 0,05 menit dan Z sama dengan 2,58. Maka dari rumus persamaan yang ke-19 diperoleh bahwa N lebih dari 2,58 dikalikan 0,5 dibagi 0,05 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 665,64. Nah, oleh karena ukuran sampel harus merupakan bilangan distrik, maka paling sedikit N adalah 666. Jadi dapat disimpulkan bahwa paling sedikit sampel itu harus terdiri atas 666 mahasiswa.